kualifikasi MotoGP Ceko hari ini. Ketimpangan performa antara Marquez dan Bagnaia sebagai andalan tim pabrikan Ducati masih menjadi perhatian. Bagaimana tidak, Marquez berhasil menorehkan hasil manis menjadi yang tercepat sementara Bagnaia harus memulai dari Q1. Martin berterima kasih atas nasihat yang diberikan Marquez. Yuk, simak berita selengkapnya. MotoGP Ceko akan kembali hari ini yang akan menggelar sesi kualifikasi hingga sprint race yang akan digelar pukul 20.00 WIB. Dari dua hasil latihan bebas yang telah dijalani di MotoGP Republik Ceko 2025 kemarin, Marc Marquez keluar sebagai yang tercepat di dua sesi tanpa perlawanan. Sementara rekan setimnya Pecco Bagnaia harus berakhir di posisi ke-13 dan harus berjuang dari Q1. Ketimpangan performa antara Marquez dan Bagnaia sebagai andalan tim pabrikan Ducati masih menjadi perhatian menjelang sprint race MotoGP Ceko 2025 hari ini. Marquez dan Bagnaia datang dengan situasi yang berbeda untuk mengaspal di sirkuit Brno, Republik Ceska meski memiliki senjata dalam bentuk motor yang sama. Perhatian utama tertuju kepada rider berjuluk Baby Alien itu yang bertindak sebagai rekrutan anyar melejit melebihi pencapaian Bagnaia. Dari total 11 seri yang telah dijalani, Marquez mengemas total 9 podium dengan 7 kemenangan Grand Prix. Sedangkan Bagnaia baru meraih 1 kemenangan balapan utama dari total 7 podium yang sudah dia dapatkan sejauh ini. Rasa percaya diri tinggi tengah dirasakan Marquez meski dia akan mengaspal di sirkuit Brno yang di atas kertas takkan mudah dengan dominasi tikungan kanan. Tak ayal, sepak terjang peraih 8 gelar juara dunia tersebut masih terlintas dalam pandangan pengamat MotoGP asal Italia Carlo Pernat. Dalam kesempatan yang sama, Pernat juga tak segan memberikan sebuah sindiran kepada Luigi Dall'Igna selaku General Manager Ducati Corse. Pasalnya, keputusan Gigi untuk mendatangkan Marquez ke timnya dinilai telah merusak keseimbangan persaingan di kelas utama MotoGP. Pernat merasa yakin jika Marquez tidak membela pasukan Borgo Panigale, jalannya kompetisi akan lebih seimbang dibandingkan saat ini. Keputusan Dall'Igna untuk membawa Marquez ke Ducati telah membuat MotoGP menjadi tidak menarik, tapi Gigi juga telah mengukir langkah abadi di Ducati, ucap Pernat. Mungkin jika dia tidak memilih Marquez, maka akan ada lebih banyak keseimbangan, tetapi Anda hanya perlu melihat klasemen untuk melihat bahwa hanya Ducati yang berada di depan, tutur Pernat menambahkan. Melirik dari hal tersebut, sudah jelas bahwa Pernat sedikit tak terima karena hanya Marquez yang selalu mendominasi di paruh pertama musim ini. Rider berjuluk Baby Alien itu menghiasi posisi terdepan baik pada sesi latihan FP1 dan praktis bersama kuda besinya. Lajunya masih sulit dibendung bahkan saat sesi praktis di mana kondisi lintasan basah karena hujan deras yang menunda aksi selama 20 menit. Marquez melesat menjadi yang tercepat dalam sesi yang berlangsung selama 60 menit itu melalui waktu lap terbaiknya 2 menit 03,935 detik. Walau menuntaskan rangkaian sesi hari pertama dengan baik, Marquez menyimpan rasa gusarnya melalui aksi adiknya Alex Marquez bersama Gresini Racing. Juara dunia kelas Moto2 musim 2019 itu menunjukkan perjuangan yang luar biasa demi bisa lolos langsung ke kualifikasi 2 saat praktis. Dengan kondisi yang belum prima sepenuhnya karena jarinya cedera, Alex mengawali aksinya dengan kesulitan untuk memperbaiki catatan waktunya. Rider berusia 29 tahun itu bahkan sempat crash dan terhempas di tikungan 7 saat sesi praktis menyisakan kurang dari 5 menit. Alih-alih pasrah dengan posisinya yang masih terdampar di luar 10 besar, Alex langsung kembali ke paddock untuk mengambil motor lainnya. Dengan tekad yang ditunjukkan, perjuangan Alex berakhir manis di mana dia menduduki urutan ke-9 atau beda 1,058 detik dari Marquez. Tak ayal, apa yang dilakukan Alex saat mengambil risiko dan pantang menyerah mengundang pujian dari Marquez usai praktis MotoGP Ceko 2025. Di mata Marquez, Alex mampu menorehkan waktu yang lebih mumpuni dalam banyak kesempatan dibandingkan dirinya meski kini jarinya masih merasakan sakit. Dalam banyak kesempatan, dia bisa menjadi yang tercepat dan bahkan saat ada alasan jarinya masih patah sekalipun, kata Marquez. Anda hanya bisa melakukan itu jika Anda mampu. Yakin bahwa Anda bisa bertarung untuk kejuaraan dunia seperti dia, imbuh Marquez. Keputusan Alex kembali ke pit di sesi praktis dan mencoba lagi mempertajam catatan waktunya di tengah kesempatan yang hampir habis menjadi bukti kuatnya mentalitas bertandingnya. Sementara itu, Jorge Martin mengaku mendapatkan pesan dari Marc Marquez dan menyebutnya sebagai saran terbaik. Jorge Martin diketahui sempat mengalami masalah terkait kontraknya dengan Aprilia. Pembalap itu sempat ingin mengaktifkan klausul khusus dalam kontraknya dengan Aprilia. Setelah berminggu-minggu berselisih dengan timnya, Martin akhirnya memilih untuk bertahan. Hal itu diumumkannya pada hari Kamis saat berada di Brno. Selain mengumumkan soal keputusannya untuk bertahan bersama Aprilia, Martin juga menuturkan bahwa dia mendapatkan pesan dari banyak orang termasuk Marc Marquez.
Martin menyebut salah satu pesan Marquez sebagai nasihat terbaik untuknya. Banyak orang yang mengirimi saya pesan. Mar adalah salah satunya dan saya sangat menghargai pesannya. Dia mengatakan kepada saya, jangan mengambil keputusan tentang masa depan Anda ketika Anda cedera, ungkap Martin. Jadi sekarang, mengingat kembali, kesana saya dapat mengatakan mungkin ini adalah nasihat terbaik, terang Martin. Marquez bukan sekali ini saja memberikan pesan pada Martin, sebelumnya ia juga pernah mengirim pesan saat pembalap Aprilia itu tengah cedera. Kala itu, Marquez memberikan saran pada Martin untuk tidak buru-buru comeback dan mendengarkan tubuhnya. Sebagai orang yang juga pernah mengalami cedera, Marquez sempat membuat keputusan terlalu nekat untuk comeback dengan cepat yang justru berakhir membuatnya absen lebih lama. Marquez tampaknya tak ingin Martin juga melakukan hal yang sama hingga membuatnya absen terlalu lama seperti dirinya. Beruntungnya Martin mendengarkan saran Marquez itu dengan baik saat itu. Dani Pedrosa mengomentari dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Menurutnya, Marquez sukses menemukan jati dirinya lagi di MotoGP yang sempat hilang karena cedera parah yang dialami. Hal ini membuat Marquez bisa menikmati kehidupan keduanya di MotoGP. Pedrosa menilai Marquez benar-benar menggila saat ini seperti tak memberi celah sedikit pun kepada para rivalnya. Sebagai informasi pada sesi FP1 sore tadi, Marc Marquez tampil sebagai pembalap tercepat dengan torehan 1 menit 54,606 detik. Hasil itu cukup mengejutkan lantaran motor bernomor 93 milik Marquez sempat mogok beberapa kali. Setelah sesi hampir selesai, Marquez mampu mengungguli pesaing-pesaingnya dengan selisih 0,6 detik. Posisi kedua ditempati Jack Miller sementara posisi 3 ditempati oleh Bagnaia yang tampak kesulitan mendekati rekan setimnya. Dominasi Marquez di MotoGP 2025 makin kuat setelah mendominasi menyapu bersih kemenangan lagi di seri MotoGP Jerman 2025. Ini bukan pertama kalinya Marquez sapu bersih kemenangan di MotoGP, dia sudah melakukannya di 7 seri, yakni Thailand, Argentina, Qatar, Aragon, Italia, Belanda dan Jerman. Alhasil, pembalap berjuluk The Baby Alien itu kuku di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 saat ini dengan mengoleksi 344 poin. Pedrosa pun tak kaget melihat Marquez kembali menggila di MotoGP 2025. Menurutnya, hal ini terjadi karena Marquez berhasil temukan jati dirinya lagi. Marquez yang sempat terpuruk dalam beberapa tahun terakhir karena cedera parah di tangannya berhasil menemukan kehidupan kedua usai dirinya berani berpindah tim dari Honda ke Ducati. Pedrosa menyebut dalam kondisi yang sudah menemukan jati dirinya, Marquez akan sulit dibendung. Dia bahkan dinilai Marquez tak memberikan celah sedikit pun kepada para rivalnya. Faktanya, meskipun ia sempat tidak bisa berkompetisi 100% dan melewatkan banyak Grand Prix karena cedera atau karena motornya kurang kompetitif, pasti masih banyak lagi yang akan ia lewatkan, kata Pedrosa dikutip Motosan. Namun, ia tahu bagaimana menemukan jati dirinya dan menikmati kehidupan keduanya di MotoGP, mendominasi seperti saat muda dan tak menyisakan sedikit pun untuk para rival, tutup Pedrosa. Sementara Fabio Di Gia merasa berada dalam jalur yang tepat di MotoGP 2025, ia bertekad untuk mengalahkan Marc Marquez setelah mendapat banyak masukan dari Valentino Rossi. Saat ini, pembalap asal Italia itu bercokol di urutan 5 klasemen dengan 136 poin dari 2 kali podium 3 di kota dan Italia. Di Gia harus segera bangkit apabila ingin memangkas selisih 171 poin dari Marc Marquez. Di Gia yang berada di tim VR46 harus berjuang sendirian untuk mengimbangi Marquez. Namun begitu Di Gia mengaku sudah berada pada level yang tepat untuk menyaingi The Baby Alien. Pembalap berusia 26 tahun itu mendapat masukan dari Rossi yang membuatnya terus berada di papan atas klasemen MotoGP. Saya merasa sangat nyaman di tim ini, sungguh luar biasa. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Vail dan belajar banyak, papar Di Gia dikutip dari Motosan. Kami sudah dekat, bukan untuk mengalahkan Marquez, tetapi hampir mencapai level performanya. Saya ingin mencoba mengalahkannya dan melawannya di lintasan lagi pula. Dia adalah juara dunia 8 kali, dan akan sangat bagus bagi saya untuk melawannya, jelasnya.